Ustadz, apa yang membatalkan wudhu sama dengan yang membatalkan tayamum? Ya, yang membatalkan tayamum sama dengan yang membatalkan wudhu, tapi ditambah dengan menemukan air, atau boleh menggunakan air kembali. Pertama, karena sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, baik dari kemaluan maupun dari kotoran. Kedua, tidur lelap. Ketiga, hilang akal atau gila. Keempat, memegang kemaluan tanpa penghalang disertai syahwat. Dan kelima, makan daging unta. Ditambah dengan menemukan air. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pelajaran wudhu dan tayamum. Semoga kalian dapat memahami dan mengamalkan dengan baik, sehingga menjadi anak yang soleh. Insya Allah. Anak-anak, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ingat, apa yang sudah kalian ketahui harus diamalkan. Jangan lupa itu. Insya Allah Ustadz, kami akan melaksanakan. Bagus. Ustadz juga selalu berdoa untuk kalian semua. Tapi ingat, begitu keluar sekolah, langsung pulang. Ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan saja. Jangan lari. Duluan ya. Enggak aku. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Hati-hati. Jangan berisik. Ayo cepat, kamu aja. Ya, kamu aja. Ayo dong, tadi katanya berani. Ya, keburu lewat deh. Aduh, Ya udah, kalau memang kita mau, kita kejar aja. Ayo. Ustadz, Ustaz, Ustaz, Tunggu. Ustaz, tunggu. Ustaz. tunggu Ustadz. Ustaz. Ustaz, Ustaz. tunggu. Tunggu. Hei, ada apa? Begini Ustadz, kami ini mau belajar tentang sholat. Apakah Ustadz mau mengajarinya? Iya Ustaz, kami ingin sholat, tapi kami belum tahu caranya. Masya Allah. Jadi sampai saat ini, kalian belum pernah sholat. Malu. Iya Ustaz. Kadang-kadang Ustaz, tapi tidak paham. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang, kalian bersungguh-sungguh mau sholat. Tidak main-main lagi. Karena ini semua penting untuk kalian. Sungguh Ustaz, saya serius. Iya Ustaz, kami benar-benar serius. Bisa belajar sekarang nggak Ustaz? Insya Allah bisa. Tapi jangan di sini. Bagaimana kalau kita ke taman kota? Karena menurut Ustadz, di sana lebih baik. Setuju Ustadz. Subhanallah, indah sekali pemandangannya. Kenapa sih kamu ini? Berisik saja. Geli tahu? Coba kalau hidungmu yang ditempeli kupu-kupu. Wah, mereka sedang bermain bola Ustadz. Ya, Ayo, Omar. Bos. Ya, Omar sini. Adang. Asik juga ya bermain bola. Bagaimana kalau aku ikut bermain bola? Boleh nggak? Aduh, kamu ini gimana? Tadi katanya kesini mau belajar sholat. Lihat orang main bola, tiba-tiba mau main bola. Belajar sholatnya kapan? Payah. Sebentar saja. Kalian duluan ya. Nanti aku akan menyusulnya. Aku datang. Hadang. Ya. Maaf Ustadz ya, teman saya yang satu itu memang begitu. Dia itu memang senang banget sama sepak bola. Biarkan saja, nanti juga akan menyusul kita, ya kan? Ayo, kita cari tempat yang teduh. Di sana saja, Ustadz. Iya. Di depan sana.
ada tempat duduknya lagi. Iya, adem ya Ustadz ya. Iya. Ayo kita ke sana. Kayaknya enak nih di sini. Apa aku bilang? Iya. Tahyib kita mulai dari mana? Kalian sudah tahu kewajiban sholat 5 kali. Alhamdulillah Ustadz, kami tahu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Alhamdulillah. Wah, itu bagus sekali. Nah, karena kalian telah mengetahui tentang kewajiban sholat 5 waktu, sekarang kita mulai saja dari gerakan sholat. Sekarang, tolong kalian perhatikan baik-baik, ya. Pertama-tama, niat dalam hati untuk sholat yang akan dilaksanakan. Lalu berdiri tegak menghadap kiblat, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muka menghadap ke tempat sujud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Jika menjadi imam atau sholat sendirian, maka harus meletakkan sutra atau pembatas di depan tempat sujud, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Huzaimah. Setelah itu melakukan takbiratul ihram dengan cara mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Nasai, atau sejajar telinga, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Abu Daud, dengan jari yang tidak digenggamkan, juga tidak direnggangkan, akan tetapi lurus ke atas, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Huzaimah. Selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, atau menggenggam pergelangan tangan kiri. Hal ini didasari oleh hadis riwayat An-Nasai dan Ad-Daruqutni. Kedua tangan itu diletakkan di atas dada, seperti yang dinyatakan oleh sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Abu Daud, dan Ahmad. Kemudian melakukan ruku yang didahului dengan takbir, seperti takbiratul ihram, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ruku dilakukan dengan cara meratakan punggung, sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, sambil menggenggamkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dengan jari-jari direnggangkan. Kepala tidak ditundukkan atau tidak terlalu menunduk. Memandang lurus ke tempat sujud, penuh tumaninah, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Setelah itu bangkit dari ruku hingga tegak, sambil melakukan takbir seperti takbiratul ihram. Gerakan selanjutnya adalah sujud. Sebelum sujud, terlebih dahulu mengucapkan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini, Rasulullah terkadang mengangkat tangan terlebih dahulu, sebagaimana riwayat Nasai dan Daruqutni, dan kadang-kadang mengucapkan takbir, langsung sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Ketika sujud, Rasulullah meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum lutut, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ad-Daruqutni, dan Al-Hakim. Telapak tangan menempel di tempat sujud dalam keadaan terbuka, tidak mengepal, jari-jari rapat, dan menghadap kiblat, serta diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga, sebagaimana hadis Abu Daud dan Nasai, dengan sanad yang sahih. Saat sujud, 7 anggota badan, yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari-jari kaki menyentuh lantai, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, posisi telapak kaki tegak dengan ujung jari jemari kaki menghadap kiblat, dan kedua tumit dirapatkan, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian bangkit dari sujud dengan mengucapkan takbir, sesuai hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian duduk,